Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan kembali menceritakan alur film serial favorit kalian yaitu Stranger Things Season 4. Jika kalian belum nonton season sebelumnya, saya sudah menyiapkan playlist di bawah video ini ya. Karena pada season ini dibagi menjadi 2 part, kita masih harus bersabar untuk menunggu rilis episode selanjutnya. Yuk mari kita masuk aja ke alur cerita film Stranger Things Season 4 Part 1. Film ini dimulai dengan flashback ke tanggal 8 September 1979 di Laboratorium Nasional Hawkins. Di sana terlihat banyak anak-anak yang mempunyai beberapa kemampuan yang berbeda-beda. Di tangan mereka diberi tato nomor sebagai identitasnya. Mereka adalah anak-anak eksperimen dari Dr. Brenner. Suatu saat terlihat Dr. Brenner sedang melakukan tes kemampuan terhadap seorang anak yang dipanggil Ten. Sesuai dengan tulisan tato yang ada di tangannya, yaitu nomor 10. Dr. Brenner lalu menggambar di sebuah kertas. Ia lalu meminta Ten untuk mengatakan apa yang sudah ia gambar di kertas tersebut. Dan jawaban Ten pun selalu benar. Dr. Brenner puas atas kemampuan Ten tersebut. Ia lalu meminta Ten untuk menguji kemampuannya lebih luas lagi. Ten diminta untuk melihat apa yang sedang dilakukan oleh seseorang yang berada di luar ruangan mereka. Ten memberitahu pada Dr. Brenner bahwa di luar telah terjadi sesuatu yang menyeramkan. Dan benar saja, tak lama setelah itu terdengar bunyi alarm tanda bahaya. Peter, Alec, what's going on out there? Dr. Brenner lalu bangkit dan hendak memeriksa keadaan luar. Namun belum sempat ia keluar, tiba-tiba sebuah pintu menghantamnya. Hal itu membuat kepala Dr. Brenner cedera. Ia lalu bangkit untuk memeriksa keadaan labnya itu. Di sepanjang dia berjalan, terlihat banyak anak buahnya yang tewas. Sepertinya telah terjadi pembantaian di tempat itu. Di sebuah ruangan, Dr. Brenner melihat salah satu anak eksperimennya tengah berdiri di sana. Sepertinya dia adalah pelaku pembantaian itu. Dan mungkin saja dia yang telah membunuh anak buah Dr. Brenner. Dan anak itu adalah Eleven. Scene beralih ke masa sekarang pada tahun 1986. Sekilas terlihat saat keluarga Byers sedang berkemas untuk pindah ke California bersama dengan Elle. Mereka kini tinggal di Lenora Hills, California. Di sanalah kehidupan baru Elle dimulai. Dia harus beradaptasi untuk menjalani kehidupan secara normal. Elle pun bersekolah bersama dengan Will. Namun Elle sering mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari teman-temannya itu. Sementara di lain sisi, di tempat yang jauh dari California, terlihat Nancy yang kini sudah bekerja menjadi desainer sekaligus reporter di sebuah penerbitan koran lokal. Sedangkan Steve dan Robin, mereka berdua bekerja di sebuah toko penyewaan DVD. Diperlihatkan juga Dustin yang sedang berkomunikasi dengan kekasihnya yaitu Suzy. Dia meminta kepada Suzy untuk meretas sistem informasi akademi. Dia meminta pada Suzy untuk merubah nilai bahasa Spanyolnya. Sedangkan Lucas yang sudah putus dengan Max, kini dia sedang sibuk dengan kegiatannya. Kini Lucas telah menjadi salah satu pemain basket di sekolah. Sekilas diperlihatkan Mike yang sedang bahagia saat berangkat sekolah karena mendapatkan kiriman surat dari Elle. Saat ini Mike, Dustin, Lucas sudah masuk di sekolah menengah atas. Mereka juga bergabung dengan sebuah klub sekolah yang bernama Hellfire Club. Sebuah klub permainan Dungeons and Dragons atau lebih dikenal dengan D&D yang dipimpin oleh Eddie Munson. Dari penampilannya, Eddie Munson ini terlihat seperti anak nakal, namun di balik semuanya itu, Eddie Munson adalah anak yang baik. Scene beralih pada suatu hari terlihat Elle sedang melakukan presentasi tentang seorang pahlawan. Ia mengangkat tema bahwa ayahnya Jim Hopper adalah seorang pahlawan bagi dirinya. Dengan bantuan alat peraga diorama yang sudah ia buat sebelumnya, dia mulai menjelaskan kenapa ia menganggap ayahnya itu adalah seorang pahlawan. Di tengah penjelasannya, salah satu temannya yang bernama Angela mulai mengganggu presentasinya.
Dengan tatapan sinis dia mengatakan bahwa yang seharusnya dipresentasikan adalah tentang pahlawan yang terkenal. Elle lalu menjelaskan bahwa ayahnya juga seorang yang terkenal. Dia adalah pahlawan di kota Hawkins. Elle menjelaskan semua itu sambil berurai air mata. Penderitaan Elle tidak berhenti di sini saja. Saat di luar kelas pun dia masih saja diganggu oleh Angela. Dengan sengaja Angela menjulurkan kakinya saat Elle berjalan melewatinya. Diorama yang dibawanya pun jatuh berantakan. Melihat hal itu, teman Angela yang lain menginjak-injak diorama tersebut. Elle merasa sangat marah atas tindakan mereka. Ia secara refleks melakukan tindakan yang sangat memalukan. Elle mencoba mengeluarkan kekuatannya. Namun, kita ketahui bahwa kekuatan Elle telah hilang. Dan hal itu membuatnya malu dan menjadi tontonan orang-orang yang ada di sana. Mereka semua menertawai Elle. Sementara itu, Joyce, Ibu Will, mendapat sebuah kiriman paket dengan perangko bergambarkan Ari dan Palu. Sebuah logo yang kita kenal dengan logo komunis. Hal itu membuatnya penasaran. Saat paket itu dibuka, ternyata isinya adalah sebuah boneka yang sedikit menyeramkan. Ia lalu menelpon Murray untuk meminta pendapatnya. Apa yang harus ia lakukan dengan boneka itu? Ia menyuruh Joyce untuk memecahkan boneka itu dengan perlahan, karena bisa saja boneka itu berisi bom yang bisa meledak sewaktu-waktu. Ketika Joyce sudah berhasil memecahkan boneka itu, terlihat sebuah surat yang menyatakan bahwa Jim Hopper masih hidup. Scene beralih ke Hawkins. Terlihat Meg sedang menuju ke ruangan guru BK, Miss Kelly, untuk melakukan pertemuan rutinnya. Saat di depan ruangan Miss Kelly, dia berpapasan dengan Chrissy yang baru saja datang dan keluar dari ruangan Miss Kelly dengan wajah yang sedih. Max lalu masuk menemui Miss Kelly. Di sana dia mengatakan bahwa dia sudah bisa tidur lebih nyenyak dan sudah tidak mengalami sakit kepala lagi. Namun dari bahasa tubuhnya, Max terlihat gelisah. Ia juga menghindari kontak mata dengan Miss Kelly. Itu artinya bahwa apa yang barusan ia katakan adalah bohong. Karena sebenarnya ia masih sering mengalami mimpi buruk tentang kematian kakaknya yaitu Billy. Setelah pertemuan itu, Max ke kamar mandi dan terlihat menelan sebuah pil untuk menghilangkan rasa depresinya. Semacam obat penenang. Tiba-tiba Max mendengar suara orang muntah dari dalam sebuah ruangan toilet. Ia lalu menghampirinya. Ternyata orang yang berada di dalam toilet itu adalah Chrissy. Chrissy merasa mendengar suara ibunya yang terus memanggilnya. Ia terus berhalusinasi dan itu membuatnya tertekan. Chrissy terus berteriak ketakutan. Sesaat kemudian ia berhenti berteriak. Dan suasana pun kembali sepi seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Chrissy, did you hear? Dan selepas jam sekolah, Chrissy berjalan ke arah hutan. Sepertinya ia tersesat. Di hutan itu, Chrissy melihat sebuah jam tua yang menempel di pohon. Dari jam tua itu keluar laba-laba yang begitu banyak hingga membuatnya kaget dan mundur ke belakang. Namun tak sengaja ia malah menabrak Eddie Munson. Mereka berdua lalu duduk bersama. Eddie kaget saat Chrissy, sang ratu SMA Hawkins, ingin membeli obat darinya. Eddie lalu menawari Chrissy dengan sekantong ganja. Namun Chrissy menginginkan sesuatu yang lebih kuat dari ganja. Beberapa saat kemudian malam pun tiba. Terlihat Max sedang memberi makan anjingnya yang terus menggonggong. Tak lama kemudian Max melihat tetangganya, Eddie Munson, datang bersama dengan Chrissy masuk ke dalam trailernya. Di sana, Eddie lalu mencarikan apa yang diminta Chrissy. Sementara Chrissy menunggu di ruang tamu, tiba-tiba ia mendengar bunyi detak jam yang semakin jelas di telinganya. Chrissy pun berlari ke beberapa ruangan berharap bertemu dengan Eddie. Namun Chrissy malah masuk ke dalam rumahnya dan menemukan kedua orang tuanya dengan wajah yang menyeramkan. Chrissy semakin panik dan ketakutan.
Tak lama muncul sosok monster yang dikenal dengan sebutan Vecna mendekati Rizzy. Dia menaikkan cakarnya dan memberitahu Rizzy agar tidak menangis lagi, karena sebentar lagi penderitaannya akan segera berakhir. Sementara itu, Eddie menemukan Rizzy yang masih berada di ruang tamunya dengan mata putih yang terus berkedip tanpa henti. Sepertinya nyawa Rizzy masuk ke dalam dunia Upside Down. Eddie terus berusaha menyadarkannya, dan di saat cakar Vecna meraih kepalanya, Eddie melihat Rizzy terbang ke langit. Eddie pun berteriak histeris melihat apa yang terjadi pada Rizzy saat itu. Dan film pun kita lanjutkan ke episode 2. Dimulai dengan flashback ketika terjadi ledakan medan energi di Starcourt Mall. Bersama dengan ledakan itu terlihat Hopper melompat hingga terjatuh ke dasar tanah dan jatuh pingsan. Saat ia tersadar, ia mencoba memanjat sebuah tangga dan tak sengaja bertemu dengan beberapa orang Rusia. Hopper pun ditangkap dan disiksa. Orang Rusia itu ingin tahu Hopper bekerja untuk siapa. Mereka menuduh Hopper menjadi mata-mata untuk mengambil informasi tentang Rusia. Hopper hanya mengatakan bahwa dia tidak bekerja untuk siapa-siapa. Keberadaannya di sana hanyalah sebuah kebetulan. Saat itu Hopper mencoba untuk menutup gerbang Upside Down, namun orang-orang Rusia itu tidak mempercayainya. Mereka terus menyiksa Hopper, dan tak lama kemudian Hopper dikirim ke Kamchatka, sebuah penjara yang penuh dengan rahasia. На вас устроят охоту. Friend is stuck. Di lain sisi terlihat Mike datang ke California untuk mengunjungi Elle. Sampainya di California, Elle lalu mengajak Mike pergi ke tempat roller casting. Tak disangka di sana mereka bertemu dengan Angela dan teman-temannya. Angela lalu mengganggu Mike dan Elle yang sedang berduaan. Angela lalu menarik Elle ke tengah arena. Why so nervous? Di sana Elle disiram dengan sangkir kopi sambil mempermalukan Elle di depan banyak orang. Tak lupa teman-teman Angela mengabadikan kejadian itu. Elle yang sudah habis kesabarannya mencoba melawan dengan memukul Angela yang langsung mengenai bagian hidungnya. Di tempat lain, Murray yang mendengar kabar dari Joyce bahwa Hopper masih hidup, ia langsung pergi ke California untuk menemui Joyce. Mereka lalu berdiskusi tentang isi surat tersebut. Terlihat keraguan di wajah Murray. Dia khawatir jika surat itu hanyalah tipuan dari para elit Rusia. Namun Joyce berusaha meyakinkan Murray bahwa dia optimis Hopper masih hidup. Dan satu-satunya cara untuk menemukan Hopper adalah dengan menghubungi nomor yang tertulis di surat itu. Mereka pun sepakat untuk menghubungi nomor tersebut dengan cara Murray. Tak disangka, telepon mereka dijawab oleh seseorang yang bernama Enzo. Di sana Enzo meminta uang tebusan untuk membebaskan Hopper dan meminta untuk bertemu di Alaska dalam 2 hari ke depan. Scene beralih. Max terbangun saat mendengar suara mobil polisi yang berada di depan trailer Eddie. Max penasaran dan mencoba mendekat ke arah trailer Eddie. Sekilas ia melihat mayat Rizzy di sana. Max lalu menemui Dustin untuk memberitahukan hal tersebut. Karena Max tahu bahwa Dustin berteman baik dengan Eddie. Saat ini Eddie menjadi tersangka nomor 1 pembunuhan Rizzy. Namun Dustin tidak percaya bahwa Eddie yang melakukan pembunuhan tersebut. Untuk membuktikan hal itu, mereka harus mencari keberadaan Eddie. Mereka lalu menuju ke tempat Steve dan Robin bekerja. Mereka menceritakan apa yang telah menimpa Eddie. Mereka lalu berdiskusi mencoba melacak keberadaan Eddie. Singkat cerita, hasil pelacakan menuju ke rumah salah seorang pengedar narkoba yang bernama River Eye. Sampainya di sana, mereka pun mulai mencari Eddie. Di dekat rumah itu, mereka menemukan sebuah gudang yang mencurigakan. Mereka lalu menyisir setiap sudut gudang dan akhirnya mereka menemukan Eddie yang sedang bersembunyi di bawah sebuah terpal. Dustin dan teman-temannya lalu menginterogasi Eddie tentang apa yang sudah terjadi pada Rizzy.
Eddie pun menceritakan apa yang dia lihat dengan sebenar-benarnya. Namun karena cerita yang terdengar mustahil, Eddie merasa pesimis. Dustin dan yang lain akan percaya padanya. Namun di luar dugaan, ternyata Dustin dan teman-temannya percaya dengan apa yang dikatakan Eddie. Dustin juga menceritakan tentang pengalaman yang sudah pernah ia alami tentang dunia Upside Down. Dia juga mengatakan bahwa kota Hawkins adalah kota kutukan, di mana hal yang mustahil seperti itu bisa saja terjadi di kota tersebut. Di tempat yang berbeda, terlihat Lucas bersama dengan kapten basketnya yang bernama Jason, dan teman-temannya yang lain juga sudah mendengar berita tentang kematian salah satu siswa SMA Hawkins yang nama korban dan nama tersangka masih dirahasiakan. Dan ternyata Jason ini adalah pacar dari korban itu, yaitu Chrissy. Terlihat Jason didatangi beberapa polisi untuk dimintai keterangan. Polisi itu menanyakan tentang narkoba dan menyebut nama Eddie Manson berhubungan dengan pembunuhan tersebut. Mengetahui hal itu, Jason merasa marah dan kesal kepada Eddie Manson. Ia lalu menyusun rencana untuk mencari keberadaan Eddie untuk membalaskan dendam kematian Chrissy, yang kita ketahui bahwa Chrissy mati karena Vecna. Kematian misterius Chrissy menjadi berita nomor 1 di kota Hawkins. Hal itu membuat Nancy tidak mau ketinggalan update untuk berita harian korannya. Nancy lalu mengajak salah satu temannya yang bernama Fred untuk langsung pergi ke TKP. Saat sedang menuju ke TKP, Nancy dihadang oleh salah satu petugas polisi yang meminta mereka agar segera menjauh dari TKP. Di saat yang sama, Fred mengalami halusinasi. Dia melihat polisi itu dengan wajah yang mengerikan. Namun semua itu hanya sesaat. You're a murderer is what you are. Everyone here knows it. A murderer. Semua sudah berubah kembali normal, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Singkat cerita, akhirnya Nancy berhasil membujuk salah satu polisi itu untuk mengizinkannya mendekati TKP. Nancy mulai mencari warga sekitar untuk diwawancarai. Namun beberapa warga di sana menolaknya. Hingga akhirnya Nancy melihat pamannya Eddie Manson. Ia pun bergegas menemuinya. Nancy mulai mengorek keterangan dari paman Eddie tersebut. Dari wawancara itu bisa disimpulkan bahwa paman Eddie tidak percaya bahwa Eddie yang telah melakukan pembunuhan itu. Dia malah mencurigai seseorang yang bernama Victor Creel, di mana orang itu adalah seorang pembunuh di masa lalu yang membunuh korban dengan menghilangkan matanya, seperti yang terjadi pada Chrissy. Namun hal itu sepertinya mustahil karena saat ini Victor Creel tengah berada di rumah sakit jiwa. Saat Nancy tengah asik wawancara dengan paman Eddie, Fred terlihat sedang memasuki area hutan. Di sana dia mendengar bunyi dentuman jam yang nyaring. Dia melihat mayat-mayat hidup yang mengerikan. Murderer. Malam pun tiba. Nancy baru menyadari bahwa temannya itu telah menghilang. Ia lalu melaporkan hal tersebut kepada polisi yang bertugas di TKP. Di saat yang sama, Fred tengah berhadapan langsung dengan monster Vecna. Dan tak lama kemudian, hal yang terjadi pada Chrissy terulang kembali kepada Fred. Dan film pun kita lanjutkan ke episode selanjutnya. Episode 3 ini dimulai dengan diperlihatkannya Letkol Sulfian yang tengah melakukan kunjungan resmi ke kediaman Dr. Owens. Kedatangannya ke sana berkenaan dengan kasus kematian Chrissy yang janggal, dan menurutnya kematian Chrissy berkaitan dengan Elle, salah satu anak kelinci percobaan dari Dr. Brenners saat di laboratorium Hawkins. Letkol Sulfian beranggapan bahwa saat ini Dr. Owens tengah menyembunyikan Elle. Scene beralih di California. Jonathan dan teman-temannya sedang menuju arah pulang dari arena permainan skating. Mereka terus menenangkan Elle atas insiden yang terjadi antara dirinya dan Angela. Hingga tak terasa mereka sudah sampai di rumah keluarga Byers dan terkejut karena melihat ada Murray di sana. Namun baik Joyce maupun Murray, mereka merahasiakan alasan sebenarnya kenapa Murray ada di tempat itu.
Mereka merahasiakan tentang surat yang menyatakan bahwa Hopper masih hidup. Joyce selalu memberitahu ke mereka bahwa dia dan Murray akan pergi ke Alaska dikarenakan satu hal. Pagi harinya, tiba-tiba datang polisi untuk menangkap Elle atas insiden pemukulan Angela sebelumnya. Sementara Mike dan teman-temannya tidak bisa berbuat apa-apa atas penangkapan Elle itu, sedangkan Joyce dan Murray saat ini sudah berada di sebuah pesawat menuju ke Alaska. Beberapa saat kemudian, setelah Elle selesai diinterogasi, mereka mengambil sidik jarinya, lalu Elle dibawa ke sebuah tempat. Namun saat di tengah perjalanan, polisi yang membawa Elle dihentikan oleh beberapa agen federal. Mereka mengatakan akan mengambil alih kasus Elle saat itu. Ternyata di antara mereka ada Dr. Owens. Ia lalu menyapa Elle dan membawa Elle. Pada malam hari, terlihat Dr. Owens membawa Elle makan malam di sebuah restoran. Di sana ia memberitahu alasannya menemui Elle. Dia mengatakan bahwa saat ini kota Hawkins sedang dalam bahaya karena serangan iblis yang menakutkan. Dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan kota itu adalah dengan kekuatan Elle, di mana saat ini kekuatan itu sudah menghilang. Dr. Owens pun memberikan penawaran kepada Elle bahwa dia bisa membuat Elle mempunyai kekuatan seperti sebelumnya dan mungkin akan lebih kuat dari sebelumnya. Elle pun menyetujui tawaran Dr. Owens tersebut. Mereka lalu pergi ke suatu tempat. Scene beralih di penjara Rusia. Ternyata Hopper mempunyai seseorang teman sipir penjaga yang bernama Enzo. Enzo ini adalah orang yang tengah bernegosiasi dengan Joyce dan Murray. Mereka berdua secara sembunyi-sembunyi melakukan sebuah pertemuan. Enzo memberitahu Hopper bahwa kini Joyce sedang dalam perjalanan menuju ke Alaska dengan membawa uang tebusan. Perkiraan mereka akan sampai di tempat yang ditentukan esok hari untuk bertemu dengan rekan Enzo yang bernama Zuri. Zuri ini adalah seorang pilot yang akan membawa mereka pulang ke Amerika. Enzo meminta kepada Hopper agar mempersiapkan dirinya untuk kabur dari penjara tersebut. Di sore harinya, untuk memperlancar rencana kaburnya Hopper, ia menyuap salah satu tahanan lain dengan makanannya agar ia mau memutus rantai kakinya dengan menggunakan palu. Waktu itu pun tiba. Saat itu mereka sedang melakukan perbaikan di sebuah rel. Tahanan itu pun memukul rantai di kaki Hopper. Beberapa saat kemudian di dalam sel, terlihat Hopper sedang mengeluarkan rantai dari kakinya yang terlihat patah akibat pukulan dari tahanan tadi. Di tempat yang berbeda, di Hawkins terlihat Vecna sedang melakukan meditasi dan memusatkan perhatiannya untuk mencari target berikutnya. Dan target Vecna selanjutnya adalah Patrick, teman tim basket Lucas. Di mana saat itu tiba-tiba Patrick merasakan sakit di kepalanya. Patrick bersama dengan Jason saat itu sedang dalam perburuan mencari Eddie Munson. Lucas yang juga tim mereka merasa enggan untuk ikut mencari Eddie. Lucas kenal baik dengan Eddie. Menurutnya Eddie tidak mungkin melakukan pembunuhan terhadap Rizzy. Sampailah mereka di rumah teman band Eddie yang bernama Jared. Jason memaksa Jared untuk memberitahu mereka tentang keberadaan Eddie. Ia lalu memukuli Jared. Dengan terpaksa akhirnya Jared memberitahu mereka bahwa Dustin Henderson mungkin tahu keberadaan Eddie. Jason dan teman-temannya segera menuju ke rumah Dustin. Namun sepertinya rumah Dustin dalam keadaan kosong. Secara diam-diam, Lucas menyelinap masuk melalui jendela kamar Dustin dan memperingatkan Dustin dan teman-temannya melalui walkie-talkie. Namun sepertinya Jason dan teman-temannya melihat apa yang dilakukan oleh Lucas. Untung saja Lucas bisa berkilah. Ia mengatakan bahwa dia telah menemukan sebuah petunjuk yang mungkin bisa mengarahkan mereka ke tempat Eddie Munson. Lucas lalu membawa Jason dan teman-temannya ke kabin Hopper. Saat mereka lengah, Lucas pun kabur dari sana. Sementara itu, Dustin dan teman-temannya menemui Eddie dan memberitahu kabar buruk bahwa semua orang yakin bahwa Eddie lah yang telah membunuh Rizzy.
Namun untungnya nama pelaku masih dirahasiakan, sehingga mereka masih ada sedikit waktu untuk menemukan Vecna dan membuktikan bahwa Eddie tidak bersalah. Tiba-tiba di dekat mereka melintas beberapa mobil polisi. Mereka pun mengikuti kemana mobil-mobil polisi itu pergi. Ternyata mereka menuju ke sosok Fred, di mana pada mayat Fred terlihat matanya yang sudah hilang dan dengan tulang yang bengkok dan hancur. Tak jauh dari tempat itu, mereka melihat Nancy sedang dimintai keterangan oleh beberapa polisi karena Fred ini adalah temannya Nancy. Beberapa waktu kemudian, Nancy berkumpul dengan Dustin dan teman-teman yang lain. Ia menceritakan apa yang telah terjadi kepada Fred. Hingga akhirnya mereka mulai menyimpulkan dan menyadari bahwa Grizzy dan juga Fred bertindak aneh sebelum kematiannya. Dan sebuah pertanyaan pun muncul di benak mereka. Apakah kedua korban itu melihat Vecna terlebih dahulu sebelum mereka dibunuh? Tiba-tiba Max ingat saat dia bertemu Grizzy saat keluar dari ruang BK. Mungkin Miss Kelly bisa memberitahu mereka tentang sesuatu yang dapat membantu mereka yang berkenaan dengan Grizzy. Steve dan Dustin lalu mengantar Max menuju ke rumah Miss Kelly. Max pura-pura membutuhkan konsultasi dadakan dengannya, sementara Nancy dan Robin pergi ke perpustakaan untuk mencari informasi tentang Victor Krill. Di saat mereka memeriksa ruang arsip, mereka menemukan artikel lama yang membahas tentang dunia lain, di mana di artikel tersebut menceritakan bahwa Victor Krill mengklaim bahwa rumahnya telah dihantui oleh setan kuno. Di sana keluarganya sempat menyewa seorang pendeta untuk mengusir setan tersebut. Namun pendeta itu gagal dan malah membuat setan di rumah tersebut marah dan membunuh semua keluarganya. Robin dan Nancy menyimpulkan bahwa setan itu kemungkinan adalah Vecna. Sedangkan Max yang tengah berkonsultasi dengan Miss Kelly menanyakan tentang apa saja yang dikatakan Grizzy selama sesi terapinya. Namun Miss Kelly enggan mengatakannya, karena semua itu adalah hal yang privasi. Kecuali jika yang bertanya adalah pihak kepolisian, maka ia akan mengatakan semuanya. Karena usahanya gagal, Max lalu pura-pura izin ke toilet, padahal ia sedang mencuri sebuah kunci. Setelah berhasil mendapatkan kunci itu, mereka lalu menuju ke sekolah dan menuju ke ruangan Miss Kelly. Di sana Max menemukan buku catatan Miss Kelly. Di buku itu tertulis bahwa Fred dan Grizzy sama-sama menderita sakit kepala, mimisan, mimpi buruk, dan trauma masa lalu, yang mana semua gejala itu dialami oleh Max sendiri. Itu artinya Max adalah target Vecna selanjutnya. Ia akan mengalami nasib yang sama seperti Grizzy dan Fred. Tak lama setelah itu, Max mendengar suara denting jam, diikuti oleh suara Vecna yang memanggil namanya. Dan sepertinya Max mulai terkena pengaruh ilusi Vecna. Dan film pun kita lanjutkan ke episode 4. Di episode ini, terlihat dua agen yang sebelumnya terlihat membawa Elle, kini datang ke kediaman keluarga Byers. Mereka menjelaskan bahwa saat ini sedang berusaha memulihkan kekuatan Elle yang telah menghilang. Dan mereka berdua ditugaskan untuk menjaga keluarga Byers. Jonathan merasa bahwa mereka lebih baik kabur daripada hanya berdiam diri di rumah. Mereka lalu merencanakan kabur dengan meminta bantuan pada Arkil. Jonathan meminta pada Arkil untuk datang ke rumahnya dengan menyamar sebagai tukang pizza. 30 menit kemudian bel pintu berbunyi. Namun ternyata yang datang bukanlah Arkil, namun pihak militer yang langsung menembak agen pertama. Melihat hal itu, agen kedua berusaha melindungi Jonathan dan teman-temannya. Terjadilah adegan tembak-menembak yang sengit. Sementara di luar, Arkil datang tepat waktu dan langsung membawa mereka pergi dari sana. Namun ternyata agen nomor 2 mengalami luka tembak yang cukup parah. Scene beralih di dalam selnya. Hopper mematahkan palunya agar dia mempunyai alasan untuk masuk ke dalam kabin tanpa dicurigai oleh petugas sipir. Di sana ia lalu berusaha untuk melepaskan rantai yang berada di pergelangan kakinya. Namun salah seorang petugas sipir masuk ke gudang itu dan melihat apa yang dilakukan oleh Hopper. Untungnya saat itu Hopper telah berhasil membuka rantai di kakinya. Ia lalu berusaha semaksimal mungkin untuk melumpuhkan penjaga itu dengan tanpa menimbulkan keributan. Namun sayang,
petugas itu malah menembakkan senjatanya yang memancing petugas sipir yang lain untuk berdatangan ke sana. Namun keberuntungan masih berpihak pada Hopper. Ia berhasil melarikan diri dari tempat itu. Hopper pun sampai di kota terdekat di sebuah gereja, di mana seharusnya di tempat itulah dia akan bertemu dengan Zuri. Sedangkan Joyce dan Murray saat ini telah sampai di Alaska dan bertemu dengan Zuri. Zuri seharusnya membawa mereka untuk menukarkan Hopper dengan sejumlah uang tebusan. Uang tebusan sudah diserahkan ke tangan Zuri, dan Zuri meminta pada Joyce dan Murray untuk menikmati minum kopi sejenak. Tak lama kemudian Zuri menelpon Enzo dan memberitahunya bahwa ada sedikit perubahan rencana. Dan ternyata Zuri ingin mempertahankan uang tersebut dan juga akan memanfaatkan peluang besar yang ada. Ternyata Zuri telah mengkhianati Enzo dan mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Zuri membuat Murray dan Joyce menjadi sandranya. Kembali kepada Max. Max menceritakan apa yang dialami pada teman-temannya. Dia mempunyai gejala yang sama dengan Chrissy dan juga Fred. Itu artinya saat ini nyawanya sedang terancam. Di bawah bayang-bayang Vecna, tiba-tiba datang Lucas yang berhasil kabur dari kelompok Jason. Setelah semuanya berkumpul, kini mereka mencoba mencari cara untuk menghilangkan kutukan Vecna dan berharap bisa menyelamatkan Max. Di tengah diskusi, Nancy teringat bahwa Victor Krill berhasil selamat dari Vecna 50 tahun yang lalu. Mereka pun berencana untuk menemui Victor Krill yang saat ini masih berada di rumah sakit jiwa dengan cara menyamar. Akhirnya Nancy dan Robin mencoba meminta izin pada dokter di sana dengan menyamar. Mereka meminta izin untuk menemui Victor Krill. Mereka beralasan bahwa saat ini sedang mengadakan penelitian. Singkat cerita, dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Nancy dan Robin diizinkan untuk menemui Victor Krill. Mereka pun diantar ke tempat Victor Krill berada. Suasana terlihat mencekam saat Victor Krill mulai menggoreskan kuku di mejanya. Nancy lalu meyakinkan Victor Krill bahwa mereka bukanlah reporter. Dia juga mengatakan bahwa dia percaya akan cerita Victor Krill. Mereka datang menemuinya karena ingin meminta tolong. Bagaimana caranya Victor bisa selamat dari kutukan Vecna? Mendengar hal itu, Victor lalu berbalik ke arah Nancy dan Robin. Bisa kita lihat ternyata Victor Krill juga telah kehilangan matanya, sama dengan para korban Vecna yang lain. Ia lalu menceritakan apa yang telah terjadi pada keluarganya di malam pembantaian itu. Dia bercerita dulu paman istrinya meninggal dan mewariskan sedikit uang untuk membeli rumah baru. Dan putrinya melihat rumah baru itu seperti sebuah istana. Sementara putranya yang bernama Henry merasa bahwa ada sesuatu yang aneh pada rumah itu. Tak lama mereka tinggal di sana, teror demi teror pun mulai bermunculan. Hingga suatu saat, mereka merasa teror itu semakin nyata ketika Vecna mulai menghantui keluarganya. Dan di malam pembunuhan itu, keluarga Krill sedang makan malam sambil mendengarkan sebuah lagu di radio. Tiba-tiba Vecna mulai mengambil satu persatu keluarganya hingga menyisakan dirinya yang saat itu masuk ke dalam dimensi lain. Di sana Victor mendengar sebuah suara dalam pikirannya. Itu adalah suara malaikat yang menariknya kembali ke dunia nyata. Dan akhirnya dia kembali sadar. Dia terkejut karena saat itu semua anggota keluarganya telah tiada. Hingga akhirnya Victor Krill dibawa ke rumah sakit jiwa. Dan di sana ia melukai matanya hingga buta. Nancy menanyakan kepada Victor Krill siapa suara malaikat yang saat itu ia dengar. Tetapi Victor tidak menjawab. Dia malah melantunkan sebuah lagu yang terakhir kali dia dengar sebelum kejadian itu. Sebelum mereka mendapatkan informasi yang lebih banyak, tiba-tiba datang penjaga rumah sakit tersebut. Rupanya dia telah menyadari dan mengetahui penyamaran Nancy dan Robin. Mereka pun segera disuruh keluar. Saat dalam perjalanan keluar, Robin teringat akan sesuatu. Dia ingat bahwa Dr. Hayes pernah berkata bahwa musik dapat mencapai bagian otak terdalam. Sebuah kata-kata yang terdengar sederhana, namun Robin bisa menyimpulkan bahwa suara malaikat yang didengar oleh Victor Krill
adalah lagu yang ia dengar sebelumnya, dan lagu itulah yang telah menuntunnya kembali ke dunia nyata. Scene beralih terlihat Max sedang menuliskan beberapa pesan untuk teman dan keluarganya. Hal itu ia lakukan untuk berjaga-jaga jika kutukan Vecna menimpa dirinya. Namun Max terkejut saat melihat ibunya berada di rumah, karena pada jam itu seharusnya ibunya sedang bekerja. Max selalu menghampirinya. Ia memberitahu ibunya tentang pesan yang ia tinggalkan. Max pun memeluk ibunya. Tiba-tiba saja langit berubah gelap dan ternyata yang Max peluk saat itu bukanlah ibunya, melainkan Vecna. Max pun tersadar dan segera pergi ke makam Billy. Di sana dia juga membacakan pesan yang sudah ia tulis untuk Billy. Setelah Max selesai membacakan pesannya itu, tiba-tiba langit kembali gelap dan muncullah sosok Vecna di hadapannya. Max mencoba sebisa mungkin kabur dari dimensi Vecna. Seberapapun kerasnya usaha Max untuk kabur, Vecna selalu saja berhasil menemukannya. Vecna pun berhasil menangkap Max. Sementara itu di dunia nyata, Steve, Dustin, dan yang lain terlihat panik melihat Max yang saat itu berada di dalam pengaruh Vecna. Dustin lalu mencoba menghubungi Nancy dan Robin untuk meminta bantuan. Dia berharap mereka telah berhasil menemukan cara menghilangkan kutukan Vecna dari Victor. Di saat yang sama, Robin dan Nancy masih berusaha kabur dari petugas penjaga yang telah mengetahui penyamaran mereka. Untung saja mereka berhasil kabur dan kembali ke mobil. Di saat yang bersamaan, Robin mendengar suara Dustin yang menghubunginya. Robin lalu memberitahu Dustin cara untuk melepaskan Max dari pengaruh Vecna. Dustin lalu membawa sebuah headphone dan Walkman berlari ke arah Max. Mereka lalu memutarkan lagu favorit Max dan dimensi lain. Saat Vecna telah mengulurkan tangannya hendak mencongkel mata Max, tiba-tiba Max mendengar suara lagu favoritnya. Terlihat sebuah lorong di antara dua dimensi terbuka dan Max melihat tubuhnya melayang ke udara. Lalu Max merobek salah satu tentakel Vecna hingga membuat dia bisa kabur dan berlari menuju lorong. Dan akhirnya Max pun selamat dari pengaruh Vecna. Pada episode 5 ini dimulai dengan kisah Max yang berhasil lepas dari kutukan Vecna. Ia lalu berusaha untuk menggambar apa yang telah ia lihat di dunia Upside Down. Max memberitahu Nancy bahwa Vecna terlihat terkejut saat Max berjalan melewati kabut merah. Seolah-olah Vecna tidak melihat bahwa Max ada di sana. Saat Nancy melihat potongan gambar yang sudah dibuatnya, ia merasa mengenali salah satu potongan gambar itu. Gambar itu adalah gambar jendela kaca pantry. Nancy mulai menyusun gambar itu dengan seperti potongan puzzle untuk menguak sebuah teka-teki. Setelah semua terangkai menjadi satu, ternyata gambar itu adalah rumah Victor Krill. Singkat cerita, Nancy mengajak Max dan teman-temannya untuk pergi ke rumah Victor Krill yang telah lama terbengkalai. Di sana, Max melihat sebuah jam tua yang sama persis dengan yang dia lihat di dunia lain ketika akan bertemu Vecna. Namun dia belum tahu apa hubungannya jam itu dengan Vecna. Mereka semua mulai menyisir setiap ruangan yang ada di dalam rumah tersebut. Lucas memeriksa bersama dengan Max. Tiba-tiba lampu di sekitar mulai berkedip, sama seperti pertanda saat Joyce mencari keberadaan Will yang saat itu sedang bersembunyi dari Demogorgon di dunia Upside Down. Nancy dan teman-temannya menduga bahwa saat ini Vecna pun berada di tempat yang sama dengan mereka, namun di dunia yang berbeda. Mereka lalu mengikuti lampu yang berkedip hingga sampailah mereka di sebuah loteng rumah. Di tempat yang sama di dimensi lain, terlihat Vecna sedang bersiap untuk menyerang korban berikutnya. Sasaran Vecna saat ini adalah Patrick, temannya Lucas. Di saat yang sama juga terlihat Patrick sedang membantu Jason mencari Eddie, di mana saat itu mereka telah berhasil menemukan keberadaan Eddie yang tengah bersembunyi di sebuah danau. Melihat hal itu, Eddie berusaha kabur dari tempat itu. Jason dan teman-temannya berenang mengejarnya,
Namun tiba-tiba saat tubuh Patrick ditarik ke bawah air dan tak lama kemudian muncul dan terbang melayang ke udara dengan tulang yang mulai patah satu persatu seperti korban-korban Vecna yang lalu. Scene beralih. Terlihat Hopper yang sudah berhasil melarikan diri kini kembali tertangkap karena pengkhianatan yang dilakukan oleh Yuri. Begitu juga dengan Enzo, teman Hopper. Dia juga ditangkap dan ditahan satu sel bersama dengan Hopper. Di dalam sel mereka saling bercerita tentang masa lalu dan masalah keluarga mereka masing-masing untuk mengisi waktu. Tiba-tiba terdengar suara yang nyaring berasal dari sebuah ruangan yang ada di depan sel mereka. Menurut cerita orang-orang, di dalam ruangan itu terdapat monster yang sangat menyeramkan. Di tempat yang berbeda, terlihat Joyce dan Murray yang saat ini sedang menjadi tahanan Yuri. Mereka sedang berusaha untuk menyelamatkan diri. Joyce melihat ada sebuah peti di sana. Ia lalu menendang-tendang peti itu hingga terjatuh. Joyce mengambil salah satu pecahan kaca dengan kakinya untuk memotong tali yang mengikatnya. Namun, Yuri menyadari apa yang sudah dilakukan Joyce. Untung saja saat itu Murray sudah bisa melepaskan tali yang mengikatnya. Ia lalu menyerang Yuri dengan jurus karatenya. Terjadilah perkelahian di sana. Akhirnya, Murray berhasil mengalahkan Yuri. Yuri pingsan terkena tendangan Murray, namun masalah kembali datang. Murray dan Joyce tidak bisa menerbangkan pesawat. Akhirnya dengan terpaksa mereka melakukan pendaratan darurat. Pesawat itu akhirnya berhasil mendarat di suatu tempat yang mereka sendiri tidak tahu di mana itu. Tempat itu penuh dengan hamparan salju. Scene beralih ke California, terlihat Jonathan dan yang lain sedang mencoba menghentikan pendarahan agen nomor 2 yang telah menyelamatkan mereka. Dengan menggunakan mobil van milik Archil, mereka menuju ke rumah sakit. Di tengah perjalanan, agen itu mengatakan cara untuk menemukan El. Ia lalu mengeluarkan sebuah pena. Belum sempat ia memberitahu pada Jonathan dan yang lain, agen 2 pun menghembuskan nafas terakhirnya. Sampailah Jonathan dan teman-temannya di sebuah tanah lapang yang sepi. Mereka lalu menguburkan agen 2 itu di sana. Archil bermaksud untuk memberi tanda pada kuburan itu sebagai penghormatan terakhir atas jasanya. Saat Archil hendak menuliskan nama agen 2 dengan menggunakan pena yang tak dia berikan, pena itu macet, tidak mengeluarkan tinta. Mike lalu mengambil pena yang masih dipegang Archil, kemudian membukanya, dan sesuai dengan dugaannya, di dalam pena itu ada sebuah kertas kecil yang bertuliskan beberapa nomor. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan berhenti di sebuah telepon umum. Namun saat nomor itu mereka hubungi, mereka baru sadar bahwa nomor yang mereka hubungi bukanlah nomor telepon, melainkan IP sebuah komputer. Sebuah internal protokol yang harus dicari, dan Mike mengatakan bahwa mereka membutuhkan seorang hacker untuk meretas komputer tersebut. Namun sayangnya satu-satunya hacker yang ia kenal saat ini berada jauh dari tempatnya. Dia adalah Suzy, pacar Dustin. Di tempat yang lain, El yang setuju dengan tawaran dari Dr. Owen kini telah sampai di sebuah tempat rahasia di gurun Nevada, di tempat penampungan yang telah lama tidak digunakan, yang kini telah digunakan kembali untuk menahan sesuatu yang sepertinya lebih kuat dari serangan bom. Di sana terlihat banyak sekali ilmuwan. Sepertinya mereka memang menanti kedatangan El. Dr. Owen lalu memperkenalkan El kepada Nina. Nina adalah sebuah program komputer, dan tak disangka El melihat Dr. Brenner di sana. Hal itu membuat pikiran El menjadi kacau. Dia ketakutan. Dia merasa telah dijebak oleh Dr. Owen. Saat Dr. Brenner mendekat, bayang-bayang masa lalu El saat berada di laboratorium terlintas di pikirannya. Mengingat hal itu, El mencoba kabur dari sana. Namun beberapa penjaga berhasil menangkapnya. El lalu diberi suntikan di lehernya yang membuat El jatuh pingsan. Saat El membuka mata, El menemukan dirinya sudah memakai baju seperti yang dulu ia pakai di laboratorium Hawkins semasa kecilnya. Rambutnya pun sudah digundul.
Ternyata saat ini ia sudah berada di laboratorium Hawkins. Elle lalu keluar dari kamarnya menuju ke ruang pelangi. Di sana dia bertemu dengan seorang petugas yang melihatnya dengan tatapan yang aneh. Ketakutan Elle kembali muncul. Ia lalu berlari dari ruang pelangi tersebut. Namun kemanapun ia pergi, setiap pintu yang ia buka selalu membawanya kembali ke ruang pelangi. Ternyata saat ini Elle sedang berada di dalam proyek dari program Nina. Proyek Nina ini bertujuan untuk mengaktifkan kembali kekuatan Elle yang hilang. Karena menurut penelitian Dr. Brenner dan Dr. Owens, kekuatan Elle sebenarnya masih berada di dalam tubuh Elle, namun terkubur oleh ingatan-ingatan buruknya, sehingga membuat kekuatan itu tidak aktif. Mereka juga mencoba membangkitkan kembali kekuatan Elle dengan cara menurunkan Elle ke dalam sebuah tangki sensorik, di mana di sana Elle dipaksa untuk membangkitkan kembali kenangan paling menyakitkan dari masa lalunya saat berada di laboratorium Hawkins. Seperti peristiwa pembantaian di lab yang melibatkan Elle sebagai pelaku utama. It will take time to adjust, but you're safe now. Dan film pun kita lanjutkan ke episode 6. Terlihat di Rusia ketika Hopper dan beberapa tahanan lainnya digiring masuk ke dalam sebuah ruangan. Mereka berpikir bahwa mereka akan dibawa ke sebuah tempat yang menyeramkan. Namun alangkah terkejutnya mereka malah disuguhi dengan banyak makanan yang lezat. Semua narapidana segera menyantap makanan di depan mereka. Sedangkan Hopper malah terlihat murung dan hanya minum saja. Terdengar salah satu dari mereka bercerita bahwa saat hari pertamanya di penjara itu, dia melihat 6 tahanan dibawa masuk ke ruangan yang sama. Mereka juga diberikan makanan yang lezat, namun setelah itu 6 tahanan itu dilemparkan ke dalam sebuah lubang dengan sosok monster yang menyeramkan. Dan 6 tahanan itu tidak mampu bertahan lebih dari 30 detik dari serangan monster tersebut. Anehnya tahanan itu bercerita dengan penuh percaya diri bahwa mereka akan mampu melawan monster tersebut, asalkan mereka bekerja sama dengan baik. Ia terus memberikan semangat kepada teman-temannya. Mendengar hal itu, Hopper tertawa. Ia lalu memberitahu mereka ciri-ciri monster yang akan mereka hadapi nanti. No face, no eyes. Perkataan itu membuat mental para tahanan yang ada di tempat itu jatuh seketika. Setelah acara makan selesai, mereka lalu dibawa ke sel mereka kembali. Saat di perjalanan, Enzo merasa kesal kepada Hopper karena telah mematikan harapan dan semangat tahanan yang lain. Hal itu pun membuat mereka berkelahi. Saat satu petugas siper mencoba melerai, Hopper malah membanting petugas tersebut. Namun akhirnya perkelahian itu pun bisa dihentikan. Para tahanan segera dibawa kembali ke dalam sel. Enzo ingin membahas tentang perkelahian tadi, namun tiba-tiba Hopper menunjukkan sebuah korek api padanya. Hopper menjelaskan bahwa monster yang akan mereka hadapi nanti yang biasa mereka sebut Demogorgon mempunyai satu kelemahan, yaitu takut dengan api. Mendengar hal itu, Enzo pun senang. Dia baru sadar bahwa sebenarnya Hopper memang sengaja menimbulkan keributan untuk mencuri pematik api dari sipir di sana. Di lain sisi, Joyce dan Murray tengah menyusun rencana untuk membebaskan Hopper dari penjara. Mereka lalu pergi menuju ke penjara di mana Hopper berada dengan tetap membawa Zuri sebagai tawanan. Mereka akan melakukan sebuah rencana yang penuh dengan resiko. Scene beralih ke California. Jonathan dan teman-temannya akhirnya sampai di kediaman Suzy. Mereka lalu meminta kepada Suzy untuk melacak lokasi dari nomor pemberian agen 2. Proses peretasan pun dimulai. Akhirnya mereka menemukan titik lokasi keberadaan Elle. Sedangkan Elle sendiri saat ini terus bekerja keras dengan ingatannya, di mana setiap scene dalam proyek Nina ini akan membawa kita kembali ke masa lalu untuk mengungkap peristiwa pembantaian di laboratorium Hawkins yang masih belum jelas. Dan di dalam memori kelam itu, Elle bertemu dengan seorang pria yang memberitahunya sebuah rahasia. Pria itu mengatakan bahwa Dr. Brenner tidak selalu berkata jujur kepada Elle. Contohnya, Dr. Brenner pernah berkata bahwa 001 itu tidak ada.
Padahal menurut pria itu 001 itu ada dan sangat mirip dengan L. L pun kemudian semakin jauh masuk ke dalam ingatan kelamnya, hingga akhirnya L melihat pria yang sebelumnya telah memberitahukan rahasia tentang Dr. Brenner saat ini tengah disiksa oleh Dr. Brenner. Hal itu membuat L semakin yakin bahwa Dr. Brenner adalah sosok yang jahat. Sementara itu di Hawkins, Eddie yang masih dalam pelarian kini sedang berada di sebuah tempat yang bernama Skull Rock. Dengan intercom curian, Eddie berhasil menghubungi Dustin. Ia langsung memberitahu Dustin akan lokasinya saat itu. Dustin dan teman-temannya segera menuju ke lokasi Eddie, melewati hutan dengan menggunakan kompas sebagai penunjuk arahnya, hingga akhirnya mereka berhasil bertemu dengan Eddie. Sesaat kemudian Dustin merasa ada yang aneh dengan kompasnya. Ia merasa kompas tersebut menunjuk ke arah yang salah, hingga akhirnya Dustin menyadari sesuatu, bahwa jarum kompas akan membelok ke arah medan magnet yang mempunyai kekuatan lebih kuat. Yang artinya di dekat mereka ada medan magnet yang sangat besar saat itu. Hal ini berarti di sana ada sebuah gerbang yang terbuka menuju ke dimensi lain. Mereka lalu mengikuti arah kompas itu yang menunjukkan ke sebuah lokasi. Ternyata mereka diarahkan ke Danau Cinta, tempat di mana Patrick diserang oleh Vecna. Dustin dan teman-temannya sadar seperti Demogorgon, setiap Vecna menyerang, mereka akan meninggalkan celah gerbang dengan ukuran yang kecil. Mereka lalu melanjutkan perjalanan dengan menggunakan danau. Arah kompas itu menuju ke tengah danau. Saat di tengah danau, kompas itu semakin berputar tidak beraturan. Untuk memeriksa lebih lanjut, Steve lalu menyelam ke dalam air untuk memastikan adanya gerbang di dasar air. Dan ternyata benar, Steve melihat gerbang Upside Down di sana. Ia lalu bergegas kembali ke atas permukaan untuk memberitahukan hal itu kepada yang lain. Namun tiba-tiba salah satu tanaman dari Upside Down menariknya kembali ke dalam air. Melihat hal itu tanpa pikir panjang, Nancy langsung mengejar Steve terjun ke dalam air diikuti oleh Robbie dan juga Eddie. Sementara Steve kini telah berada di Upside Down, dia diserang oleh sekelompok hewan seperti kelelawar namun menyeramkan sekali. Terlihat Steve yang sudah kewalahan dan film pun. Kita lanjutkan ke episode selanjutnya. Episode 7 diperlihatkan Joyce dan Murray yang tengah menyamar menjadi Zuri dengan melabui petugas sipir yang berjaga. Dengan akting yang sempurna, Joyce dan Murray berhasil masuk dan mendapatkan izin untuk bertemu dengan kepala penjara. Murray pun disambut dengan baik oleh kepala penjara yang masih belum mengetahui tentang penyamarannya. Mereka juga disuguhi dengan sebuah pertunjukan untuk ditonton oleh Murray dan Joyce beserta Zuri. Di mana tontonan itu adalah para tahanan yang sedang berbaris mendengar arahan seorang petugas sipir. Di dalam barisan itu terlihat juga Hopper dan Enzo. Tiba-tiba terdengar suara di balik pintu. Para tahanan itu pun mulai fokus melihat ke arah pintu tersebut. Saat bel berbunyi, pertanda bahwa sebentar lagi monster di balik pintu akan dilepas. Para tahanan pun bergegas untuk mengambil senjata mereka masing-masing. Bermodalkan tombak, Hopper segera menyirami senjatanya dengan sebotol vodka. Namun karena tergesa-gesa, korek api itu tidak bisa menyala. Hingga Demogorgon yang telah dilepas berhasil melumpuhkan salah satu temannya. Hopper pun masih terus berusaha hingga akhirnya ia berhasil menyalakan tombaknya. Dia mencoba menahan Demogorgon itu agar tidak mendekati teman-teman yang lain. Sementara itu Enzo mencoba membuka pintu yang terkunci. Meskipun belum membuahkan hasil. Di tempat yang sama, Murray dan Joyce yang melihat keadaan itu langsung menodongkan senjatanya kepada kepala penjara. Murray memaksa agar kepala penjara segera memerintahkan untuk membukakan pintu supaya Hopper bisa selamat dari sana. Joyce bergerak cepat. Ia berhasil membukakan pintu dari ruang kontrol hingga Hopper, Enzo dan teman-temannya berhasil selamat dari serangan Demogorgon. Dan di saat pintu akan tertutup, Hopper berhasil menancapkan tombaknya ke kepala Demogorgon. Selepas dari ketegangan yang terjadi, akhirnya Hopper dan Joyce berpelukan setelah lama tak bertemu. Scene beralih ke Hawkins.
Terlihat Steve yang semakin kewalahan melawan hewan-hewan itu. Untung saja Nancy dan teman-temannya datang menolong. Namun ternyata perlawanan mereka tidak hanya sampai di sana. Ketika sekelompok binatang Obsidian yang lain berdatangan dengan skala yang lebih besar, membuat mereka terpaksa harus melarikan diri hingga masuk ke dalam hutan. Dan di sana Steve terlihat merintih kesakitan. Melihat hal itu, Nancy lalu membalut luka di perut Steve. Sepertinya kedekatan mereka menumbuhkan cinta lama yang pernah ada. Karena keadaan yang berbahaya, mereka membutuhkan senjata untuk bisa bertahan di dimensi itu. Mereka pun memutuskan pergi ke rumah Nancy untuk mengambil senjata yang disimpan di dalam kamarnya. Namun saat sampai di tempat tersebut, Nancy kaget karena senjatanya sudah tidak ada di sana. Nancy lalu memeriksa kamarnya. Dia kaget saat membaca tulisan diarinya. Rupanya senjata Nancy tidak ada di sana karena memang belum ada, yang artinya mereka terjebak di dimensi Obsidian di masa lalu saat pertama kali gerbang Obsidian terbuka, tepatnya di hari saat Will menghilang. Sayup-sayup Steve mendengar suara Dustin di sana, dan ternyata memang Dustin sedang berbicara dengan Lucas dan Erica di dapur keluarga Wheeler. Terdengar Dustin sedang menjelaskan teorinya bahwa setiap pembunuhan yang dilakukan oleh Vecna, dia tidak hanya membunuh korban, tetapi juga membuat koneksi psikis dengan setiap korban yang cukup kuat untuk membuat lubang di antara jalinan ruang dan waktu. Saat Dustin tengah mendiskusikan teorinya, Erica memperhatikan lampu di dapur Wheeler yang berkedip-kedip. Ternyata hal itu disebabkan oleh Nancy dan teman-teman yang masih berada di dimensi lain, yang berhasil menemukan partikel cahaya berkilauan di sekitar lampu yang dapat mereka sentuh dan gerakkan dengan jari mereka. Hal itu mereka gunakan untuk memberitahukan keberadaan mereka pada Dustin dan teman-temannya. Singkat cerita, Dustin berhasil membuat alat untuk berkomunikasi dengan Nancy yang berada di dimensi Obsidian. Nancy lalu memberitahu Dustin bahwa saat ini mereka sedang terjebak di dimensi lain. Dengan alat komunikasi itu, Dustin memberitahu mereka bahwa ada gerbang di setiap lokasi pembunuhan Vecna, dan trailer Eddie adalah satu-satunya gerbang terdekat yang bisa mereka lewati untuk keluar dari dimensi Obsidian. Mereka lalu menuju ke trailer Eddie dengan menggunakan sepeda. Saat sampai di trailer Eddie, Dustin lalu melubangi celah yang menyeramkan di langit-langit trailer itu, sehingga terlihat gerbang Obsidian dari kedua sisi. Kemudian Dustin melemparkan tali darurat yang terbuat dari spray untuk membantu mereka keluar dari dunia Obsidian. Satu persatu mereka mulai memanjat tali itu. Dimulai dari Robin, Eddie, dan mereka berdua sukses mendarat. Saat Nancy mencoba melewati gerbang Obsidian, Nancy bukannya mendarat di kasur Eddie, ia malah terjatuh di dalam ruang yang lebih gelap. Dan terlihat Steve yang panik terus mengguncang tubuh Nancy yang terlihat dalam pengaruh ilusi Vecna. Sekilas diperlihatkan Elle yang masih terus berusaha untuk mengembalikan kekuatannya. Namun sepertinya usaha itu tidak ada kemajuan. Hal ini membuat Dr. Brenner terpaksa harus mengambil resiko yang lebih tinggi dengan menenggelamkan Elle ke dalam ingatan paling buruknya tentang pembantaian di laboratorium Hawkins. Di dalam ingatan Elle, saat pagi hari beberapa jam sebelum pembantaian, Elle terlihat sedang bermain catur bersama dengan seorang pria. Pria itu terus menghasut pikiran Elle untuk marah terhadap Dr. Brenner dan juga teman yang lain. Ia juga memberitahu Elle cara untuk kabur dari lab dengan memberikan sebuah kartu akses ruangan di sana. Saat waktu menunjukkan pukul 3, Elle sedang merencanakan pelariannya. Terlihat Elle menuju ke basement dan bertemu dengan pria tadi. Pria itu menunjukkan pada Elle sebuah jalan rahasia untuk keluar dari laboratorium Hawkins. Namun pria itu tidak bisa ikut pergi dengan Elle karena adanya alat pelacak yang sudah ditanam oleh Dr. Brenner yang berada di bawah kulit lehernya. Elle ingin agar pria itu bisa kabur bersamanya karena Elle merasa bahwa pria itu telah menolongnya untuk keluar dari sana. Elle pun membantu pria tersebut melepaskan alat pelacak dari lehernya, dan usaha Elle pun berhasil. Pria itu lalu mengucapkan terima kasih kepada Elle.
Setelah itu ia menarik Elle untuk segera berlari saat tiba-tiba penjaga masuk karena mengetahui pelarian mereka, hingga akhirnya Elle dan pria itu tersudut di sebuah lorong. Dengan tenang pria itu mengatakan kepada Elle bahwa dia tidak perlu takut kepada mereka lagi. Pria itu lalu memperlihatkan tato yang ada di tangannya. Di sana tertulis 001. Ia lalu meminta kepada Elle untuk menunggunya sementara waktu di sebuah ruangan. Setelah beberapa saat menunggu, Elle mendengar suara jeritan dan teriakan. Dengan hati-hati ia keluar dari ruangan tersebut. Setelah berada di luar, Elle terkejut karena saat ia menelusuri setiap ruangan yang ia lihat hanyalah mayat yang bergelimpangan, hasil pembantaian yang telah dilakukan oleh 001. Kembali kepada Nancy yang terlihat sedang mencoba keluar dari pengaruh ilusi Vecna, yang malah membuatnya masuk ke dalam memori kelam seorang yang tak kenal, yaitu Victor Creel, di mana di sana terlihat seorang anak laki-laki dari Victor Creel yang bernama Henry Creel, dan ternyata anak itu adalah 001. Akhirnya terungkap bahwa teror dan pembunuhan di keluarga Victor Creel itu bukanlah ulah dari makhluk tak kasat mata, melainkan akibat dari kekuatan telekinesis yang dimiliki oleh Henry, si 001. Singkat cerita, saat semua keluarganya telah mati dan ayahnya dimasukkan ke dalam penjara atas tuduhan pembunuhan, Henry berhasil ditemukan oleh Dr. Brenner untuk diteliti dan ia kendalikan. Sementara Elle yang telah melihat kebrutalan yang dilakukan oleh 001 merasa telah ditipu. Ia lalu menyerang 001 dengan telekinesisnya. 001 pun tak mau kalah hingga akhirnya terjadilah adu kekuatan. Elle yang sudah hampir kewalahan mencoba membangkitkan rasa amarah dalam dirinya hingga mengumpulkan semua menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Kekuatan itu mampu melempar 001 ke dinding dan terbukalah gerbang Absidan. Hingga 001 itu pun terlempar ke Absidan diikuti oleh sambaran petir yang menyeramkan dan merubah wujudnya menjadi sosok yang kita kenal, Vecna. Dan film pun kita lanjutkan ke episode 8. Episode ini dimulai saat Hopper sudah bertemu dengan Joyce dan Murray. Mereka lalu berusaha mencari jalan keluar dari penjara tersebut. Di tengah pencarian, Hopper menemukan sebuah ruangan di mana ruangan itu digunakan sebagai tempat penelitian Demogorgon. Selain itu di sana Hopper juga melihat sebuah gerbang menuju ke dimensi lain. Hopper tertegun sejenak, namun lamunannya buyar saat mendengar Enzo menemukan sebuah jalan keluar dari penjara yang misterius tersebut. Singkat cerita, mereka pun berhasil keluar dari sana dan pergi ke suatu tempat untuk mendiskusikan langkah apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Scene beralih pada Jonathan dan teman-temannya. Saat ini mereka sedang menuju ke lokasi yang sudah diberikan oleh Suzy untuk menemukan keberadaan Elle. Sampainya di tujuan, mereka hampir putus asa karena lokasi itu ternyata sebuah gurun tandus. Namun, harapan datang saat Argyle menemukan jejak mobil di tengah gurun itu. Mereka lalu mengikuti kemana arah mobil tersebut. Di saat yang sama, Nancy yang masih berada di bawah pengaruh Vecna terlihat sedang terikat di sebuah kursi dengan wajah ketakutan. Ternyata Vecna mulai mendekatinya. Namun kali ini sepertinya Vecna tidak ingin membunuh Nancy. Ia hanya meminta kepada Nancy untuk menyampaikan sebuah pesan kepada Elle. Tak lama setelah itu Nancy pun kembali sadar. Ia lalu menceritakan apa yang ia lihat di dimensi Vecna, termasuk pesan dari Vecna bahwa akan banyak awan hitam turun di kota Hawkins yang akan diikuti oleh makhluk-makhluk Upside Down, layaknya sebuah pasukan yang akan menyerang kota itu. Dan tidak hanya itu saja, Nancy juga mengatakan bahwa Vecna juga memperlihatkan 4 gerbang yang akan terbuka di tengah kota Hawkins, di mana sebenarnya setiap gerbang kecil terbuka saat terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh Vecna. Dan masih tersisa satu lagi pembunuhan untuk melengkapi 4 gerbang tersebut. Di mana saat itu pula ramalan Vecna akan terwujud. Scene beralih pada Elle yang saat itu sedang diobservasi dengan menggunakan proyek Nina. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Dr. Brenner dan Dr. Owens telah berhasil mengembalikan kekuatannya.
Elle lalu mengaktifkan kekuatannya untuk mencari tahu tentang keberadaan teman-temannya dengan menggunakan kekuatan telekinesisnya. Elle pun berhasil menemukan teman-temannya, di mana saat itu mereka tengah berdiskusi untuk mencegah rencana Vecna menyerang Hawkins. Di sana juga terlihat Max. Ia menyadari bahwa saat ini dirinya masih belum lepas sepenuhnya dari kutukan Vecna. Bahkan sampai sekarang bayangan Vecna masih terus menghantuinya untuk menjadikannya sebagai korban terakhir. Max mengusulkan agar dirinya dijadikan umpan untuk Vecna. Saat Vecna berusaha merasuki pikiran Max, maka yang lainnya bertugas untuk membunuh Vecna di dimensi Upside Down. Sementara Elle yang mendengar rencana itu merasa khawatir dengan keselamatan teman-temannya. Elle lalu kembali ke Dr. Brenner dan Dr. Owen untuk meminta izin pergi dari sana dan bergabung dengan teman-temannya untuk mengalahkan Vecna. Namun Dr. Brenner melarangnya karena menurutnya Elle belum sanggup untuk menghadapi Vecna. Namun Elle bersikeras untuk tetap pergi dari sana. Saat sedang mencari jalan keluar, Dr. Brenner lalu menjebaknya di dalam sebuah ruangan dan menyuntikkan obat bius kepada Elle. Tak lama kemudian Elle tersadar, namun saat itu ia terbelenggu dengan sebuah alat yang melingkar di lehernya guna mengontrol kekuatannya. Tiba-tiba terdengar bunyi alarm yang menandakan tanda bahaya. Ternyata di luar sudah banyak tentara yang disuruh oleh pemerintah untuk menangkap dan membunuh Elle yang dipimpin oleh Kolonel Sullivan. Para tentara itu pun perlahan mulai masuk ke dalam. Sementara itu Dr. Brenner kabur dengan menggendong Elle melalui jalan rahasia. Namun sepertinya rencana itu gagal. Di sana Dr. Brenner disambut oleh sebuah helikopter yang menembakinya hingga dia tertembak. Elle pun terjatuh, namun ia tidak bisa berbuat banyak karena alat yang ada di lehernya. Sniper yang ada di helikopter pun sudah siap menembak Elle. Saat perintah itu diberikan untuk menembak Elle, ternyata kekuatan Elle muncul melebihi batasnya. Bahkan saat pengontrol kekuatan Elle aktif, ia masih bisa menjatuhkan helikopter dengan kekuatannya. Tak lama setelah itu datang Mike, Jonathan, dan teman-temannya untuk menjemput Elle. Namun sebelum mereka pergi, Dr. Brenner menonaktifkan alat pengontrol kekuatan di leher Elle. Dalam keadaan sekarat, Dr. Brenner mengatakan bahwa ia bangga terhadap Elle. Mereka pun segera pergi dari sana sebelum Kolonel Sullivan menemukan mereka. Di tengah perjalanan, Elle menceritakan kepada Mike dan teman-teman yang lain bahwa teman-teman mereka yang ada di Hawkins tengah bersiap untuk melawan Vecna. That's over 2,000 miles. We need to find a way. If we don't, they are going to die. Pada episode 9, terlihat Joyce, Hopper, Murray, dan Enzo telah berhasil kabur dari penjara. Saat ini terlihat Murray dan Enzo tengah mengawasi gerak-gerik Zuri yang sedang memperbaiki sebuah helikopter. Satu-satunya transportasi yang paling cepat agar mereka bisa kembali ke Amerika. Di tengah waktu menunggu pesawat selesai diperbaiki, Hopper mendapat telepon dari orang Dr. Owens. Mereka memberitahu bahwa Elle telah melarikan diri dari lab penelitian bersama dengan anak-anaknya Joyce untuk melawan monster dimensi Upside Down. Mendengar kabar itu, Joyce dan Hopper panik. Mereka yakin bahwa saat ini anak-anak mereka ada dalam bahaya. Sedangkan Joyce dan Hopper berada jauh dari anak-anak itu. Namun tiba-tiba Joyce teringat jika mereka menyakiti salah satu monster Upside Down, maka hal itu akan menimbulkan efek sakit juga pada monster yang lain. Karena mustahil mereka bisa kembali ke Hawkins secepatnya, akhirnya mereka memutuskan untuk membantu anak-anak mereka dari Rusia dengan cara kembali ke penjara untuk melawan monster-monster Upside Down yang ada di sana. Mereka pun berbagi tugas. Hopper, Joyce, dan Murray kembali ke penjara, sedangkan Enzo tetap di sana untuk mengawasi Zuri memperbaiki helikopter. Scene beralih ke Hawkins. Nancy dan teman-temannya kini tengah bersiap untuk menghadapi Vecna. Mereka akan menghadapi Vecna dengan 4 tahap. Tahap pertama dan tahap kedua adalah menemukan Vecna dan memancingnya keluar dengan menggunakan Max sebagai umpannya.
Max lalu masuk ke dalam ilusi Vecna. Hal itu ia lakukan untuk membuat Vecna hanya terfokus kepada dirinya. Sedangkan yang lainnya akan memanfaatkan momen itu untuk membunuh Vecna di dimensi Upside Down. Di kediaman Victor Krill, Lucas, Erica, dan Max diam-diam mencari keberadaan Vecna dengan menggunakan lentera. Tak berapa lama mereka berhasil menemukannya. Erica lalu berlari keluar untuk mengirimkan pesan kepada yang lain bahwa Vecna telah ditemukan. Sementara itu di saat yang sama, Mike, Jonathan, dan yang lain tengah berdiskusi. Mereka menyadari bahwa mereka tidak akan bisa secepatnya sampai di Hawkins, sehingga mereka pun membuat rencana lain. Mereka akan menggunakan kekuatan L untuk melawan Vecna, di mana L akan menggunakan telekinesisnya untuk mengendalikan pikiran dari jarak jauh. Namun hal itu hanya bisa dilakukan dengan satu cara. L harus masuk ke dalam tangki air yang dipenuhi dengan garam agar bisa melakukan hal tersebut. Akhirnya Ergil membawa mereka ke sebuah restoran pizza. Di sana mereka menggunakan salah satu tangki sebagai prasarana L agar bisa melakukan kemampuannya. Kembali lagi ke kota Hawkins, Nancy, Robin, dan Steve saat ini terlihat sedang menuju ke kediaman Victor Krill di Upside Down. Terlihat juga Erica yang tengah memberi kode kepada Lucas dan Max dengan menggunakan sinar center dari luar. Kode itu berarti bahwa tahap 2 akan segera dimulai. Mereka akan memancing Vecna dengan menggunakan Max sebagai umpannya. Di saat yang sama, L sudah siap dan segera masuk ke dalam tangki air garam. Ia akan mencari Max dan membantu melalui pikirannya. Perlahan, L berhasil menemukan Max bersama dengan Lucas yang saat itu sedang berusaha memancing agar Vecna memasuki pikirannya. Sejauh ini rencana mereka berjalan dengan lancar. Max juga telah berhasil memancing Vecna untuk menguasai pikirannya. Melihat hal itu, L lalu berusaha masuk ke dalam pikiran Max. Tak jauh dari sana, terlihat Dustin dan Eddie sedang berusaha membuat suara keributan untuk memancing para kelelawar mendatangi mereka. Sedangkan di Rusia, Joyce, Hopper, dan Murray telah berhasil masuk kembali ke dalam penjara. Sesampainya di sana, mereka kaget karena para tentara yang ada di tempat itu sudah tewas dibunuh oleh Demogorgon. Karena mereka hanya membutuhkan satu Demogorgon, Hopper pun mempunyai ide untuk memancing Demogorgon masuk ke tengah arena. Setelah rencana itu berhasil, Murray yang berada di atas ruangan segera membakar Demogorgon tersebut. Namun, di Hawkins, rencana yang tadinya berjalan lancar terancam gagal ketika Jason datang mengacaukan semuanya. Jason menangkap basah Max yang saat itu tengah dalam ilusi Vecna. Jason mengira bahwa Lucas dan Max sedang menjalankan ritual pemujaan setan. Padahal saat itu di dalam ilusi Vecna, Max tengah terdesak. Dan Vecna terus mengejarnya untuk membunuh Max. Dan Max kini tengah berada tepat di depan Vecna menunggu kematian. Sementara itu di dunia nyata, Walkman Max yang disiapkan untuk menjadi alat satu-satunya sebagai penyelamat Max kini telah hancur terinjak oleh Jason. Di waktu yang sama, Steve, Robin, dan Nancy tak sengaja menginjak tentakel Vecna dan tentakel itu pun mencekik dan menggantung mereka di tempat itu. Tak jauh dari sana, terlihat Eddie sedang berusaha memancing kelelawar itu untuk mengikutinya menuju ke tengah jalanan. Di saat semuanya sudah kritis, untungnya L berhasil masuk ke dalam pikiran Max. Dia berhasil melemparkan Vecna dari depan Max, dan kematian pun bisa dicegah. Akhirnya L dan Vecna pun bertarung. Ternyata kemampuan Vecna sangatlah kuat, hingga ia berhasil melemparkan L hingga ke dimensi lain. Kondisi L kini terikat dan tergantung oleh tentakel Vecna, hingga membuat L tidak bisa berbuat apa-apa. Most extraordinary thing of all. To open my own doors. Sepertinya mereka menemui kegagalan dan kekalahan. Begitu juga dengan Eddie. Eddie mulai kewalahan menghadapi kelelawar di dimensi lain.
Nancy, Steve, dan Robin juga hampir kehabisan nafas. Sedangkan Lucas saat ini sudah babak belur karena dihajar oleh Jason. Dan Vecna juga sudah bersiap-siap untuk membunuh Max. Sedangkan di California, Mike tidak henti-hentinya memberikan semangat kepada Elle untuk tetap kuat agar bisa melawan Vecna. Ketika Max sudah melayang di udara dan tulang-tulangnya mulai patah, dengan semangat yang terus diberikan Max, Elle akhirnya mampu mengeluarkan kekuatan dahsyatnya. Hal itu mengakibatkan dampak yang sangat besar. Kelelawar dimensi Upside Down yang menyerang Eddie tiba-tiba berjatuhan begitu saja. Begitu juga Nancy, Steve, dan Robin. Mereka berhasil lepas dari tentakel Vecna dan kabur dari sana. Mereka pun mulai menjalankan rencana selanjutnya, di mana mereka akan membunuh Vecna dengan cara melemparkan molotov ke tubuh asli Vecna. Akhirnya semua pun usai. Namun keberhasilan itu harus mengorbankan beberapa teman mereka. Eddie harus meninggal karena sudah tidak tahan lagi menahan rasa sakit yang parah akibat serangan kelelawar. Begitu juga dengan Max. Kondisinya kini terlihat sangat menyedihkan karena banyak luka-luka yang dialaminya. Tak lama setelah itu keadaan semakin kacau. Usaha mereka yang sepertinya telah berhasil mengalahkan Vecna ternyata salah. Kota Hawkins pun kini terbelah, di mana gerbang menuju Upside Down terbuka lebar di mana-mana. Hi. Max wanted to... We make our own rules. 2 hari kemudian, di mana gerbang Upside Down yang telah terbuka di kota Hawkins membuat para penduduk yang ada di sana pergi meninggalkan kota tersebut. Di televisi terlihat sedang menyiarkan sebuah berita bahwa semua itu diakibatkan oleh gempa yang berskala tinggi. Dan sayangnya Eddie harus disalahkan atas semua kejadian ini. Yang kita ketahui bahwa Eddie telah berjuang habis-habisan untuk melawan para monster yang ada di Upside Down. Sedangkan Max yang sebelumnya dikira sudah mati, ternyata Max masih hidup dan diselamatkan oleh Elle. Namun kondisinya sedang koma. Singkat cerita, akhirnya semuanya berhasil kembali ke kota Hawkins termasuk Hopper dan Joyce. Mereka pun terlihat bahagia. Season ini ditutup dengan diperlihatkannya abu hitam yang mulai turun perlahan. Pertanda bahwa pertarungan selanjutnya melawan monster Upside Down belum selesai. Dan film pun berakhir.